Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Bapak Ervan Erviansa, SEMAK. Perkenalkan, nama saya Anissa Safa. Saya di sini sebagai moderator dan bersama teman-teman saya, Veka Email dan Rizkia Ananda. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi persediaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Persediaan umumnya merupakan pos terbesar dalam aset lancar suatu perusahaan. Pengelolaan persediaan secara efektif dan efisien akan meningkatkan laba suatu perusahaan. Sebaliknya, jika pengelolaan suatu perusahaan tidak efektif maupun efisien akan mengalami kerugian yang sangat signifikan. Aktivitas persediaan barang perlu direncanakan dengan menggunakan metode yang tepat dalam melakukan pencatatan persediaan agar perusahaan dapat menentukan berapa besar persediaan akhir serta berapa jumlah harga pokok penjualan dan perusahaan dapat beroperasi dan mendapat perkembangan yang akan datang. Kemudian di sini ada pembahasan definisi persediaan. Definisi persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang maupun perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini ada klasifikasi persediaan merupakan aset yang berupa satu barang atau perlengkapan sublease yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan daerah. Contohnya seperti alat tulis kantor maupun barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa. Kedua, ada bahan atau perlengkapan sublease yang akan digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan bahan baku pembuatan benih. Yang ketiga, ada barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya alat-alat pertanian setengah jadi dan benih yang belum cukup umur. Dan terakhir, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya hewan dan bibit tanaman. Kemudian, slide kemudian akan dijelaskan oleh Veka Email. Veka Email dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan. Pengakuan persediaan diakui yaitu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lalu diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Yang kedua yaitu ada pengakuan beban persediaan. Pengakuan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pendekatan aset, yaitu pengakuan beban persediaan yang diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Contohnya, pada saat persediaan obat di rumah sakit. Jadi, yang dimaksud pendekatannya ini, yaitu penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk maksud berjaga-jaga. Nah, yang kedua ada pendekatan beban, yaitu persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk disegerakan gitu. Jadi dalam satu periode, contohnya dalam suatu kegiatan. Yang ketiga ada selisih persediaan. Pada persediaan ini seringkali terjadi selisih antara catatan persediaan menurut bendahara atau pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock of name. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaannya yang hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Nah, jadi pada masa ini jika selisih persediaannya dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Selanjutnya ada pengukuran.
Dalam pengukuran ini, persediaan disajikan sebesar 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan kepada perolehan persediaan. Yang kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga, yaitu harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Lalu ada sistem pencatatan persediaan. Pada sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode perpetual, di mana fungsi akuntansi selalu memungkinkan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pada metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Lalu yang kedua ada metode periodik. Dalam metode ini, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian persediaan. Jika metode pencatatan persediaan berguna untuk menghitung keluar masuknya persediaan, maka lain halnya dengan metode penilaian persediaan yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama, ada metode FIFO atau first in first out. Pada metode ini, nilai HPP menggunakan nilai persediaan dari barang yang pertama masuk ke gudang. Dengan demikian, saldo persediaan yang tercatat pada neraca adalah nilai persediaan yang masuk terakhir. Yang kedua ada metode LIFO atau last in first out, yang nilai HPP-nya menggunakan nilai dari barang yang masuk terakhir. Dengan demikian, saldo nilai persediaan nantinya akan menggunakan harga barang yang dibeli terlebih dahulu. Yang ketiga ada average cost atau rata-rata. Pada metode ini, semua barang yang siap dijual memiliki harga yang sama. Dengan demikian, HPP-nya dihitung menggunakan rata-rata harga pembelian semua barang, kemudian dibagi dengan jumlah semua barang. Terima kasih. Untuk slide penyajian dan kesimpulan akan disampaikan oleh Rizky Ananda. Pada Rizky Ananda silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita mempersilakan saya untuk membacakan materi tentang penyajian. Akuntansi persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam neraca pemerintah Republik Indonesia. Dan kesimpulan, persediaan adalah aset penting perusahaan dagang yang tergolong sebagai aktiva atau aset lancar. Wujudnya bisa berupa barang jadi untuk dijual, barang setengah jadi untuk diproduksi, atau bahan baku yang akan diproduksi atau digunakan dalam pemberian jasa. Akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat dan menilai setiap mutasi dan jenis persediaan di suatu perusahaan. Catatannya bisa dilakukan dengan metode perpetual dan metode fisik, sedangkan penilaiannya dilakukan dengan metode first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan average cost atau metode rata-rata tertimbang. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Rizkia atas penjelasannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.